Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Diva Jinitra Rafa dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir ingin memenuhi tugas UAS yaitu Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LC.MA. Baik, ada 10 materi yang ingin dibahas. Yang pertama, hadis doif sebab cacat integritas. Yang kedua, hadis doif cacat integritas dan lemah kognitif. Yang ketiga, hadis mu'allal, munkar dan maudhu'. Yang keempat, Yang keempat, hukum meringkas hadis dan meriwayatkan dengan maknanya. Yang kelima, konsep sahabat. Yang keenam, hadis musnad. Ketujuh, hadis musalsal. Yang kedelapan, hadis musalsal bil awwaliyah. Yang kesembilan, gharib al hadis. Dan yang terakhir, yang ke-10, ada perawi hadis. Baik, yang pertama yaitu hadis doif sebab cacat integritas perawi. Ada 2 faktor yang menyebabkan hadis doif, yaitu yang pertama, cacat integritas dari sisi keadilan. Jadi cacat integritas dari sisi keadilan ini ada fasik, kadzib, ada indikator berdusta, al-bid'ah, dan al-jahalah. Lalu yang kedua, ini cacat dari daya tangkap hafalan. Cacat dari sisi kognitif, yakni sering lupa. Lalu mukhalafatus siqah atau hafalannya menyelisihi orang yang lebih tangguh hafalannya. Cara mengetahui hadis maudhu'. Yang pertama, pengakuan dari pembuat hadis palsu. Yang kedua, adanya indikator as-sobiyah atau fanatisme. Yang ketiga, fanatik masalah mazhab. Keempat, untuk menyerang Islam. Kelima, menjilat penguasa. Yang keenam, untuk menjual agama. Yang ketujuh, untuk mencari popularitas. Baik, di sini ada contoh hadis doif cacat integritas. Itu yang pertama, hadis maudhu'. Yang kedua, hadis matruk atau yang terduga dusta. Yang ketiga, hadis munkar yang perawinya fasik. Lalu ada hadis syadz yang perawinya menyelisihi perawi yang siqah. Baik, selanjutnya hadis doif cacat integritas dan lemah kognitif. Indikator hadis maudhu' diketahui dengan pengakuan atau iqrar secara sharih, yakni orang yang mengakui hadis palsu. Yang kedua, adanya keanehan dari kebiasaan menyelisihi syariat. Jumhur ahli hadis tidak diterima. Contohnya, ada hadis kalau ada yang zina anak 7 turunan tidak masuk surga. Lalu yang ketiga, tidak diterima secara empiris atau realitas. Contohnya, perahu Nabi Nuh tawaf di Ka'bah selama 7 kali dan sholat 2 rakaat di makam Nabi Ibrahim. Lalu di sini ada lemahnya kognitif hafalan. Yang pertama, hadis munkar, yakni lawannya itu ma'ruf. Lalu syadz, hadis ini bukan lemah perawinya, tapi siqah kuat hafalannya, tetapi menyelisihi yang lebih kuat dan yang lebih siqah, disebut hadis mahfudz. Jadi syadz itu lawannya mahfudz. Lalu yang ketiga, mu'allal. Ini penyakitnya terkadang ada di sanad atau di matan atau matan dan sanad. Baik, kita masuk ke hadis mu'allal, munkar dan maudhu'. Yang pertama, hadis mu'allal. Kita bahas hadis mu'allal dulu. Hadis mu'allal secara bahasa yaitu al-illah atau penyakit. Secara istilah adalah hadis yang sebab hadis itu dianggap masalah karena zahirnya sahih, setelah diteliti ternyata ada masalah.
Ibnu Hajar mensyaratkan orang-orang yang mengetahui studi hadis mu'allal harus mempunyai pemahaman yang luas dan memiliki pengetahuan yang komprehensif. Lalu yang kedua, hadis munkar. Sebab disebut hadis munkar yaitu hadis yang dimana perawinya doif karena disebabkan lupa atau fasik atau sering salah dan menyelisihi perawi yang lebih kuat, atau riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Penyebab disebut hadis munkar. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah yang menyelisihi perawi yang lebih sikoh. Lalu yang kedua, hadis yang gharib atau yang diriwayatkan oleh perawi tunggal yang doif. Lalu yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang doif. Perawinya disebabkan karena banyak salahnya, banyak lupanya atau fasik. Lalu yang ketiga, hadis maudhu'. Hadis maudhu' artinya hadis yang disebabkan oleh dustanya seorang perawi atas nama hadis Nabi SAW. Hukum memalsukan hadis Nabi sesungguhnya itu melalui jalan zon, prasangka yang dominan dan tidak secara pasti. Jadi untuk mengetahui hadis maudhu', para ulama melakukan peneliti secara komprehensif dan secara sempurna, memiliki pemahaman yang kuat dan mendeteksi korinah-korinah yang memungkinkan bisa dijadikan acuan bahwa ini adalah hadis palsu. Motivasi memalsukan hadis. Jadi ini motivasi pada para perawi yang memalsukan hadis. Yang pertama, tidak punya agama. Yang kedua, untuk memotivasi agama. Yang ketiga, fanatisme mazhab. Yang keempat, mengikuti hawa nafsu penguasa. Yang kelima, tujuannya popularitas. Hukum meringkas hadis dan meriwayatkan dengan maknanya. Meringkas hadis dengan membuang beberapa kalimat selama tidak membuang makna itu boleh, dan ini khusus bagi orang yang alim, yaitu orang-orang yang paham tentang masalah sighah, itu kalimat. Mana kalimat yang dibuang merusak makna atau tidak, mana kalimat inti atau tambahan. Maka jika dia mengetahui itu semua, maka hukumnya boleh. Jadi syarat untuk meringkas hadis itu dilakukan oleh orang yang paham tentang hadis secara keseluruhan. Dia meringkas untuk tujuan tertentu, untuk mempermudah, dan juga ia merupakan orang yang sikoh. Kita masuk ke konsep sahabat. Jadi sahabat syaratnya itu yang pertama muslim, kedua balik, ketiga bertemu Nabi atau bersama Nabi selama 1 atau 2 tahun, dan berperang selama 1 atau 2 tahun. Tobaqot sahabat. Qaumun taqaddama aslamuhum bimakkah fahazi tobaqatul ula faula alladzina aslamu bimakkah as-sabiqunal awwalun as-sahabah alladzina aslamu qabla tasyawuri ahli Makkah fi darin nadwah muhajiratul habasyah alladzina yastariquna man an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Keempat, ashabul aqabah al-ula. Kelima, ashabul aqabah tsaniya. Keenam, awalun muhajirin. Yang ketujuh, ahlul badr. Yang kedelapan, alladzina hajaru baina badrin wal hudaybiyah. Kesembilan, ahli bayati ridwan fil hudaybiyah. 10, man hajara baina hudaybiyah wa fathi Makkah. 11, alladzina aslamu fi fathi Makkah. 12, sidbian au atfal alladzina ra'au Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fath fabi hajjatil wada wa ghairihima. Baik, cara mengetahui sahabat. Yang pertama, al-khobar mutawatir. Yang kedua, al-khobar masyhur. Yang ketiga, al-khobar
ahad. Keempat, menggambarkan bahwa dirinya sahabat. Yang kelima, ada tazkiyah atau rekomendasi atau khobar dari tabi'in bahwa dia adalah sahabat. Kita masuk ke hadis musnad. Hadis musnad adalah hadis yang marfu. Hadis marfu adalah hadis yang memang dianggap disandarkan sampai Nabi. Yang memarfukan adalah sahabi. Jadi marfu sahabi dan sanadnya bersambung. Musnid, orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya, baik faham maupun tidak juga dia orang yang punya banyak sanad, punya banyak guru. Musnad, hadis yang diriwayatkan dari guru-gurunya sampai sahabat lalu dimarfukan ke Nabi SAW. Lalu masuk ke hadis musalsal. Hadis musalsal itu masih berkaitan dengan hasanat. Jadi bagaimana ulama meriwayatkan hadis musalsal ini dengan cara yang unik dalam satu bentuk sifat dan mengetahuinya sangat penting. Juga salah satu cara periwayatan hadis dari masa Nabi pada para perawi secara turun-temurun kepada para perawi secara berurutan, secara mata rantai, secara khas dalam keadaan atau situasi tertentu, baik secara perbuatan maupun perkataan. Jadi ada musalsal qauli, ada juga musalsal fi'li, atau keduanya, qauli maupun fi'li. Hadis musalsal bil awaliyah, sebagaimana tradisi para ulama terdahulu, hadis musalsal bil awaliyah adalah hadis yang pertama diperkenalkan oleh seorang guru kepada para murid-muridnya. Hadisnya berbunyi yang artinya orang-orang yang penyayang pasti menyayangi mereka Allah yang maha penyayang. Sayangilah kalian siapa saja yang ada di bumi. Mudah-mudahan menyayangi kalian yang di langit, yaitu Allah dan para malaikatnya. Contohnya, kita harus menyayangi sesama makhluk Allah dari bangsa jin dengan cara tidak mengganggunya. Syariat telah melarang kita untuk buang air sembarangan di air yang mengenang atau di lubang-lubang karena itu tempat jin, dan tidak istinja memakai tulang karena tulang adalah makanan jin. Karena itulah adab dan sifat kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah sebagaimana manusia tidak mau diganggu, jin juga sama. Gharib al-hadis. Gharibul hadis adalah ketika di dalam satu matan ada satu makna yang samar yang membutuhkan penjelasan secara khusus. Kata yang gharib atau asing dan penjelasan kata yang muskil, yang jangkal, supaya mudah dipahami oleh pembaca. Contohnya sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya cemburu itu bagian dari keimanan dan miza itu bagian dari kemungkinan. Miza tersebut adalah gharib, tidak langsung atau maknanya dan butuh penjelasan makna. Maka kemudian disyarah oleh Abu Ubaid bahwa al-miza itu adalah ad-dayus yang artinya orang yang hilang rasa cemburunya. Ada perawi, Imam Syafi'i pernah diberi pesan oleh Imam Malik, jadikan ilmumu seperti garam dan adabmu seperti tepung. Filosofinya, jika masak harus lebih banyak tepung daripada garam, gitu ya. Adab sebelum mencari ilmu wajib bagi guru dan murid. Yang pertama, tashihun niat atau meluruskan niat dan menata. Ikhlas hanya untuk mencari ridho Allah, bersihkan diri dari kepentingan dunia. Yang kedua, tasnihuluk atau memperbaiki akhlak baik guru maupun murid. Contoh, berwudu, tidak meninggikan suara. Wajib bagi para pencari hadis yaitu sempurna adabnya, tawadu, kepribadiannya, memiliki akhlak yang menjaga syiar agama, dalam keadaan suci dan duduk tenang, tidak membaca hadis sambil berdiri, tidak tergesa-gesa, tidak di tengah jalan kecuali darurat, menahan diri untuk menyampaikan hadis jika ia lupa, memuliakan gurunya setelah mendengar, maka ditulis dari apa yang ia dengar secara sempurna. Harus perhatikan tulisannya, sudah
benar, harakat, dan lain-lain. Harus rihlah, pergi safar, dalam mencari ilmu agar dapat pengalaman, dimulai dari negaranya sendiri, kemudian jika telah selesai cari ke negara yang lain. Banyak ibadah, yaitu puasa, salat malam, dan lain-lain. Pesan-pesan adab yang disampaikan para ulama. Pesan-pesan adab yang disampaikan oleh para ulama. Wahai pencari ilmu, ilmu itu punya fadilah yang banyak. Kepalanya itu adalah tawadu, dan matanya terbebas dari hasud. Telinganya diakali untuk memahami. Lisannya adalah jujur. Hafalannya untuk mengukur diri. Hatinya adalah memperbaiki niat. Akalnya dipakai untuk mengetahui segala yang wajib. Tangannya adalah tangan Rahman. Kakinya dipakai untuk ziarah, mengunjungi ulama. Obsesinya keselamatan. Hikmahnya adalah ia waras. Tempat tinggalnya adalah kesuksesan. Komandannya adalah kesehatan. Kendaraannya adalah tepat janji. Senjatanya adalah bahasa santun. Pedangnya adalah keridoan. Panahnya adalah mudaroh. Bala tentaranya berdiskusi dengan ulama. Hartanya adalah adab. Depositonya adalah menjauhi dosa. Bekalnya adalah kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.